Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan dan para romo yang terkasih, kita bisa mendengar di sana dalam bacaan Injil mengenai wasiat Tuhan sebelum Tuhan meninggalkan para muridnya, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan para murid dalam arti ya memang sungguh-sungguh meninggalkan. Nah, karena apa? Karena Tuhan menjanjikan penolong yang lain, berarti kan tidak meninggalkan sebetulnya, tetapi justru membuat kita bersyukur. Karena kalau tetap Tuhan Yesus, satu Tuhan Yesus, para pengikutnya adalah ngintil di belakang, dan itu tentu saja kalau Tuhan Yesus sebagai manusia tentu terbatas ruang dan waktu juga, karena makin lama makin sepuh, makin tua gitu ya, dan akhirnya meninggal juga. Tetapi kalau Tuhan Yesus meninggalkan para murid, dan Dia meninggalkan itu, Dia memberikan penolong yang lain, justru orang yang percaya akan pewartaannya makin lama makin banyak juga. Banyaknya karena kita bisa melihat, karena kalau Roh Kudus, penolong yang lain itu ada, maka Dia itu akan ada di dalam setiap hati setiap orang sebetulnya, mau mengetuk pintu hati setiap orang supaya setiap orang mau percaya kepadanya. Tetapi karena dunia ada dalam kegelapan, maka tidak semua orang percaya. Tapi kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan, kebenaran karena Dia pergi kepada Bapa dan kita tidak melihat lagi, di sana memang terjadi. Tetapi hanya orang-orang yang percaya yang bisa tetap memberikan sesuatu, menyimpan sabda-sabda dari atau firman dari Tuhan Yesus. Itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hanya mengalami kehadiran Roh Kudus itu, mengalami roh kebenaran itu, sehingga dia tidak keliru dalam memahami siapa Allah, siapa Bapa, siapa Sang Firman, siapa Sang Putra, dan siapa roh kebenaran itu. Karena dia bisa untuk ini, karena roh kebenaran yang menunjukkan kepada kita. Maka kita itu sebetulnya dengan ditinggalkan Tuhan dan kita mempunyai kepekaan akan hal itu, maka kepekaan inilah yang nantinya menuntun kita menuju kepada kebaikan yang sejati itu. Nah, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian Tuhan sebetulnya walaupun dikatakan secara fisik meninggalkan kita, tetapi sebetulnya Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan janjinya Dia akan menunjukkan kepada kita kebenaran yang sejati itu, dan semakin banyak orang yang nantinya akan percaya kepadanya, dan kita dengan roh kebenaran itu nantinya akan dituntun untuk bisa berdoa, akan dituntun untuk bisa berkomunikasi, akan dituntun untuk bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Berarti Tuhan ini sungguh-sungguh akan memampukan kita dengan roh atau penolong yang lain ini, supaya kita bisa layak untuk menghadap hadirat Tuhan.
Dengan demikian, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengajak supaya orang tidak berduka cita bila Tuhan meninggalkan para murid yang lain. Dan kita diharapkan mampu untuk tetap mendeli apa yang menjadi sabda-sabdanya dan menghidupi apa yang sudah diperintahkannya, supaya kita layak disebut sebagai pengikut Tuhan. Karena kadangkala kita bangga merasa diri sebagai pengikut Tuhan, tetapi kalau kita melihat cara hidup kita, apakah kita layak disebut sebagai anak Allah, kadangkala kita ragu-ragu sendiri. Walaupun kita disebut sebagai anak-anak Allah karena baptisan, tetapi kalau kita melihat real hidup kita, kita menjadi kayak seperti ragu-ragu. Maka kita mencoba untuk kembali diingatkan, mampukah kita membentuk diri kita sedemikian rupa supaya kita layak untuk disebut sebagai anak-anaknya, sebagai pengikut Tuhan. Selamat merenungkan.